Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pejuang kampus dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Ya, pelaksanaan SNBT sudah semakin dekat. Saya harap kalian semua semakin semangat untuk meraih mimpi kalian masing-masing untuk bisa masuk di perguruan tinggi yang kalian harapkan. Oke, untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja ya pembahasan soal-soal TPS-nya. Seperti biasa, saya sudah menyiapkan satu buah teks ya, satu buah paragraf. Kalau kalian perhatikan di sini ada 9 kalimat. Boleh kalian baca dulu atau mau di post, di stop dulu silakan. Saya masuk ke soal saja ya, supaya efektif waktu pengerjaannya. Soal pertama, inti teks tersebut adalah, nah, para pejuang kampus dimanapun kalian berada, sebetulnya tips atau trik untuk menyelesaikan soal yang menanyakan inti teks ini cukup mudah. Kenapa? Karena kalau inti teks ini nanti sebetulnya berkaitan dengan jenis paragraf ya. Dulu di beberapa waktu yang lalu saya sudah pernah membuat videonya mengenai jenis paragraf. Di antaranya ada deduktif, ada induktif, ada campuran, atau bahkan ada yang tersebar begitu. Kaitannya apa? Nah, kalau inti teks itu biasanya merupakan inti dari kalimat utamanya. Kenapa? Karena kalimat utama itu kan sebetulnya sudah mewakili keseluruhan isi teks ya. Karena kan kalau dalam sebuah paragraf misalnya ada kalimat utama, kemudian ada beberapa kalimat penjelas, ya berarti inti informasinya ya ada di kalimat utama gitu. Kalimat-kalimat yang lainnya ya hanya penjelas saja, hanya penguat saja atau penambah informasi saja seperti itu. Jadi kalau kalian nanti bertemu dengan soal yang menanyakan inti teks, ya berarti cukup pahami kalimat utamanya. Mudah kan? Misalnya ini sudah saya siapkan sebuah paragraf. Saya juga pernah menyampaikan seringnya paragraf itu kalimat utamanya letaknya di awal atau paragraf deduktif ya. Seringnya seperti itu. Kalau kita perhatikan kalimat utamanya ini misalnya di kalimat pertama, Korean pop alias K-pop semakin digandrungi remaja Indonesia. Jadi sebetulnya dengan membaca kalimat utama ini kita secara sekilas sudah harusnya memahami, oh pasti paragraf ini isi informasinya adalah tentang K-pop ya, maaf kalau pelafalan saya kurang paham. Semakin digandrungi oleh remaja Indonesia ya, jadi K-pop semakin digandrungi oleh remaja Indonesia. Kalau kemudian kenapa digandrungi ya, mungkin nanti penjelasannya dijabarkan di kalimat-kalimat berikutnya. Mungkin banyak alasan mengapa akhirnya K-pop ini banyak digandrungi oleh remaja Indonesia. Ke soalnya lagi ya, inti teks tersebut adalah tentu saja pilihan ganda A, karena tadi kalimat utamanya secara jelas ya menyampaikan kalau K-pop itu semakin digandrungi oleh remaja Indonesia seperti itu. Sedangkan kalimat-kalimat yang lain ini letaknya di kalimat-kalimat berikutnya. Ada kalimat ketiga, keempat, kelima itu bukan kalimat utama tapi kalimat penjelas. Ya cukup mudah kan? Oke, kita lanjut saja ke kalimat berikutnya. Ke soal berikutnya. Soal berikutnya mengenai perbaikan yang tepat untuk kalimat ketiga. Nah, ini saya ambil saja kalimat ketiganya untuk memudahkan kalian mencari kesalahan ya, karena yang ditanyakan adalah perbaikan, berarti ada kesalahan yang terdapat dalam kalimat ini. Oh maaf, ini harusnya kalimat ketiganya diakhiri dengan tanda baca titik ya, terlewat. Kemudian kalian memaklumi. Ya, di sini dituliskan pada musik K-pop yang memiliki aliran musik yang berbeda. Nah, sebetulnya kalimat ini tidak efektif, teman-teman. Mengapa tidak efektif? Yang pertama, di awal kalimat ini terdapat kata depan pada. Nah, fungsi kata depan itu sebetulnya membentuk kata keterangan ya. Misalnya, pada bola matamu. Pada suatu hari ini itu membentuk kata keterangan gitu. Jadi setelah pada itu pasti adalah keterangan sebetulnya. Jadi kalau kita analisis berarti pada musik K-pop, musik K-popnya ini bukan subjek tapi jadi keterangan. Ditambah lagi ada kata depan yang di sini
kata memiliki yang harusnya predikat ini jadi bukan predikat karena ada kata depan yang. Jadinya apa ya? Jadinya keterangan lagi seperti itu. Jadi kalimat ini tidak efektif sebetulnya karena subjeknya tidak ada, predikatnya pun tidak ada. Ya, kalau misalnya ada pertanyaan kenapa kata memiliki jadi predikat, ini sudah pernah saya jelaskan di video mengenai struktur fungsi kalimat ya. Jadi biasanya predikat dalam kalimat aktif itu kata predikatnya berawalan me atau ber. Kalau di kalimat pasif, predikatnya pasti berawalan di atau ter. Oh, bukan pasti. Kebanyakan seperti itu ya. Oke. Jadi, perbaikan kalimatnya seperti apa ya? Kita cukup hilangkan saja kata depan pada dan kata depan yang. Jadi, harusnya musik K-pop memiliki aliran musik yang berbeda. Yang mana jawabannya? Iya, betul. Pilihan ganda C. Cukup mudah kan ya? Oke, kita lanjut saja ya. Satu soal terakhir. Manakah penggabungan yang tepat untuk kalimat 5 dan 6? Nah, untuk penggabungan kalimat berarti kalian harus paham koherensi dan kohesi, kepaduan teks gitu, kepaduan paragraf. Saya juga sering sekali menyampaikan dari kalimat ke kalimat itu pasti ada kaitannya, pasti sambung menyambung informasinya begitu. Kalimat ke-1 dijelaskan oleh kalimat kedua dilanjutkan informasinya di kalimat ketiga dan seterusnya seperti itu. Itu kepaduan namanya. Nah, kita ambil saja coba ya kalimatnya, kalimat kelima dan keenamnya ini. Alirannya memberikan konsep baru, para penggemarnya tidak bosan. Nah, sebetulnya kalau kalian kebingungan bisa kita kita eliminasi satu persatu ya dari pilihan ganda begitu. Apakah ada pilihan ganda yang membuat kalimatnya menjadi rancu atau sesuai gitu. Misalnya seperti ini, misalnya pilihan ganda A. Alirannya memberikan konsep baru karena para penggemarnya tidak bosan. Ini kurang tepat secara fungsi ya, karena itu kan alasan. Fungsinya nanti hubungan alasan gitu antara variabel pertama dan keduanya itu hubungannya alasan. Kalau ini bukan alasan tentu saja. Kemudian yang B, alirannya memberikan konsep baru, sedangkan kalau sedangkan itu pertentangan ya, tidak bertentangan kan antara frasa yang pertama dan frasa yang berikutnya gitu. Maaf, klausa pertama dan klausa berikutnya, karena katanya K-pop itu memberikan konsep baru, masa sedangkan para penggemarnya tidak bosan gitu ya. Ya, seperti itu. Jadi fungsinya bukan pertentangan, bukan menggunakan kata penghubung sedangkan seperti itu. Kemudian alirannya memberikan konsep baru meskipun pun sama ya, meskipun pertentangan. Alirannya memberikan konsep baru ketika ini keterangan waktu ya, bukan keterangan waktu tentu saja. Nah, pilihan ganda alirannya memberikan konsep baru sehingga para penggemarnya tidak bosan. Nah, secara kalau saya biasanya feel saya gitu. Selain kalian harus paham tentang jenis-jenis kata penghubung, tapi secara feel pun kalau kita baca pilihan ganda A ini cukup enak, cukup logis ya, tidak rancu. Jadi ya memang sebetulnya jawabannya pilihan ganda E ini gitu, sehingga itu kan fungsinya untuk menunjukkan hubungan sebab akibat ya. Penyebabnya aliran K-pop ini memberikan konsep baru, akibatnya apa? Akibatnya para penggemar tidak bosan seperti itu. Jadi jawabannya adalah pilihan ganda E. Iya. Ya, cukup dulu dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kalian semua bisa diterima di kampus yang kalian idam-idamkan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.